Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan tetap semangat pagi, sehat selalu, sukses, bahagia untuk kita semuanya yang ada di sini, khususnya para mitra NASA pecinta Sunpro, yaitu Super Nanopropolis. Tentu di momen yang luar biasa ini, pertama-tama dan yang paling utama, saya secara pribadi dan semuanya yang hadir harus selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat fasilitas dunia ini yang kita bisa rasakan semuanya. Allah semoga meridhoi acara ini sampai selesai. Dan tentunya selanjutnya sholawat dan salam saya secara pribadi kita mendapatkan syafaat fil yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, waktunya cukup singkat sambutan ini, namun kami perusahaan PT Natural Nusantara melalui saya pribadi patut mengucapkan rasa syukur, berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh mitra NASA, khususnya yang menyaksikan acara ini dan khususnya yang nanti menyaksikan putaran rekaman video live ini, atas segala kesempatan waktu yang diluangkan, segala fasilitas yang diperlukan. Semoga akan menuai hasil yang luar biasa dalam pembicaraan ini. Kami doakan mitra kami sehat selalu dan bisnisnya bisa berkah, lancar sampai menuai jenjang yang terbaik di NASA ini. Dan tentu tak lupa kami ucapkan besar terima kasih khususnya kepada stokis yang mana bila hadir di acara Zoom meeting ini dan para leader di atasnya lagi, kami sangat terima kasih atas partisipasi para leader yang sudah hadir di sini, tentunya memberikan sebuah magnet tersendiri dari para downline-nya atau mitra-mitra yang baru. Dan kami doakan Anda sebagai para leader bisa amanah dan bisa dipercaya ke depannya dan sehingga menjadi seorang leader yang sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentu selanjutnya tak lupa perusahaan mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan saat sore menjelang malam hari ini ya. Tentu terima kasih kepada Mbak Putri sebagai moderator, dan terima kasih juga yang sangat kami hormati kepada Dr. Eti, yang mana kami juga pernah mengundang beliau. Saya pribadi juga pernah ngobrol sama beliau, tentu sangat berbobot sekali ilmunya, apalagi pengalamannya, tidak perlu diragukan lagi beliau. Jadi ini momen yang tidak kalah penting, walaupun di sore seperti ini kan biasanya banyak karyawan kantor yang pulang kerja. Saat ini juga NASA sudah beberapa sudah mau siap pulang, namun saya semangat nih yang isi, Dr. Eti ini luar biasa. Jadi memang para mitra kami, stokis, mitra distributor di bawahnya, ini loh pembicara yang luar biasa, yang nanti ini judulnya juga sangat bagus ya, tentang propolis suplemen andalan untuk daya tahan tubuh di masa pandemi. Tentu kalau mendengar tentang daya tahan tubuh, tentu kita sudah terbiasa, kekebalan tubuh dan yang lain. Namun keistimewaan propolis di dalamnya apa, dan Sunpro Super Nano Propolis itu yang perlu didengarkan oleh para mitra ya. Kunci-kunci poin pentingnya dari seorang pembicara yang sudah berpengalaman dan tentu handal. Nah, itu sangat penting, memiliki ruh tersendiri, daya tarik tersendiri. Semoga ilmu beliau ini kalau masuk ke dalam pikiran para mitra, tidak sekedar pintar, namun para mitra itu ketika menghadapi konsumen yang tanya atau siapapun yang tanya, muncul dengan sendirinya, dan itu akan menuai keberkahan, dan tentu rezeki akan mengikuti dan halalan thayyibah. Itu yang sangat luar biasa nantinya. Dan tentu di sini di masa pandemi seperti ini ya, sedikit saya mau
menambahkan bahwa ini menjadi duka lara untuk seluruh manusia sebenarnya, tidak hanya sekedar sektor kesehatan atau non kesehatan atau di tingkat jenjang politik, enggak, namun menjadi kita PR bersama ya yang namanya kondisi pandemi ini. Nah, namun tetaplah semangat para mitra kami, para tim Sanpro, khususnya tim NASA semuanya, tim Sanpro ya, Super Nano Propolis, tim Nano ya. Tentunya kalau kita menganggap ini sebuah masalah, maka susah untuk berpola pikir kita. Namun anggaplah ini sebuah peluang, maka Anda akan menuai sebuah keberuntungan. Ya, akan kita menganggap ini sebuah peluang, sudut pandang kita ini peluang, maka akan menuai sebuah keberuntungan dan keberkahan. Itu tentu rezeki akan lancar dan berubah menjadi uang luar biasa. Nah, itu akan menjadi magnet tersendiri. Para mitra bisa tidak sekedar bisa menuai manfaat berupa penghasilan penjualan, namun harus bisa memanfaatkan sebagai daya tahan tubuh dirinya sendiri. Kalau kita mencontohkan sehat, perilakunya ditambah sehat ya, dan melakukan disiplin the new normal yang diarahkan pemerintah, tentu akan menjadi contoh terbaik ya, menjadi seorang pejuang untuk di kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Nah, tentunya itu akan menjadi pembahasan didukung dengan adanya propolis ya. Di sini judulnya sekali lagi saya sampaikan, propolis suplemen andalan untuk daya tahan tubuh di masa pandemi. Kalau saya bisa menambahkan propolis sebagai suplemen andalan untuk di masa menyongsong vaksinasi. Nah, itu yang sangat penting. Bayangkan saja, saya pribadi mempelajari juga yang namanya vaksin, ya, memberikan vaksin yang nanti akan diprogram oleh pemerintah. Itu mengenalkan yang namanya memasukkan bakteri dengan karakter sama, atau mungkin itu corona yang melemah sama, namun tergantung pada daya tahan tubuh kita sendiri. Kalau daya tahan tubuh kita itu optimal dan bagus di situ, di tubuh kita, kemudian divaksin, itu sangat bagus nantinya untuk menyongsong vaksinasi itu. Imunisasi, vaksinasi itu harus didukung dengan ketahanan tubuh kita yang bahasanya itu di situ tidak kekurangan, tidak ada kelainan imun dan yang lain. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi pembahasan ini propolis menyongsong untuk vaksinasi itu juga sangat tepat. Nah, tentu itu sangat menarik nanti, apalagi ini pembicara luar biasa ya, Dokter Eti, dan kemudian dipandu oleh Mbak Putri yang sangat pengalaman, ya tentu akan menjadi luar biasa. Demikian dari kami sambutan ya, kurang lebihnya kami mohon maaf, coba kami akan mengikuti sampai nanti ya. Kurang lebihnya kami sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang tepat dalam hal pembicaraan kami ini. Nah, sukses selalu buat mitra kami semuanya, dan berkah selalu buat ilmunya Dokter Eti, dan juga selamat belajar untuk kita semuanya. Nah, akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Pak Bahar sambutannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita, Dr. Eti Mardianti. Saya persilakan, Bu. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, tapi kurang besar, Bu. Maaf. Kurang besar. Bagaimana? Nah, sudah. Oh, kayaknya harus saya dekatkan mic-nya ini. Ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bahar, terima kasih banyak atas keluangan waktunya untuk bisa hadir di acara ini. Terima kasih banyak Pak, senang sekali Bapak bisa hadir di acara ini, dan senang sekali saya berapa bulan lalu ya kita ketemu. Ternyata sudah cukup lama. Ya seperti itu, mudah-mudahan Bapak senantiasa berada dalam keadaan sehat. Juga selamat sore juga kepada para mitra NASA yang saya hormati dan saya banggakan.
Semoga semuanya pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa, dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga kita bisa melampaui kondisi yang cukup memprihatinkan ini dengan dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apa, dan dalam keadaan senantiasa mendapatkan keberkahan. Tadi itu ya, pembukaan Pak Bahar cukup menyentuh sekali ya. Dan memang ini ya, ada masa-masa untuk kita untuk jadikan ini sebagai sebuah ini ya Pak ya. Keberkahan gitu, keberkahan di dalam hidup kita sehingga masa-masa pandemi ini kita menjadi semakin bermanfaat untuk sekitar kita begitu ya Pak ya. Nah ini mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, mitra NASA yang saya hormati untuk saya sedikit sharing. Saya izin share screen. Jadi tadi sudah disampaikan, sudah terlihat ya Mbak Putri? Sudah baik. Sedikit tadi sudah diulas bahwa judul kita hari ini adalah kita sharing pengetahuan dengan bahasan propolis suplemen andalan untuk daya tahan tubuh di masa pandemi. Tadi ada tambahan dari Pak Bahar menyongsong vaksinasi. Ini mudah-mudahan vaksin segera kita bisa ini ya peroleh dan kita bisa segera mendapatkan vaksinasi sehingga kondisi tubuh kita menjadi lebih bagus lagi. Dan tujuan sebenarnya daripada acara ini yang pertama adalah kita silaturahmi. Senang sekali saya ini bisa bertemu muka dengan para mitra NASA. Kemudian yang kedua adalah kita di sini adalah berbagi informasi dan sharing pengetahuan dengan harapan adalah kita mendapatkan informasi-informasi baru, terutama ini informasi terkini ya, bagaimana penelitian-penelitian terkini yang telah banyak membuktikan ternyata propolis ini sangat bermanfaat sekali di dalam meningkatkan daya tahan tubuh, terutama dari serangan virus corona ini. Dan semoga dari acara ini yang pertama adalah kita menjadi lebih kenal, tak kenal kalau tak yakin maka tak handal. Harus yakin ini andalan seperti itu untuk peningkatan daya tahan tubuh kita. Mungkin demikian dari pendahuluannya tadi CV sudah dijelaskan dan Bapak Ibu sekalian mohon izin untuk saya menyampaikan pertama. Jadi ada kata kunci di dalam materi yang kita ingin bahas pada hari ini itu adalah sistem imun. Tadi kan meningkat daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu bahasa lainnya adalah sistem imun. Sistem imun itu adalah sekumpulan sel, jaringan atau organ yang bekerja sama untuk mempertahankan tubuh dari serangan zat asing. Serangan zat asing itu apa? Misalkan kuman yang menyebabkan infeksi. Nah, kuman jenisnya ini adalah ada bakteri, virus, parasit, jamur dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem imun ini merupakan benteng tubuh, benteng pertahanan tubuh terhadap penyakit. Subhanallah ya, kalau kita tengok kembali gitu ya, apalagi kita ini adalah orang yang beriman, bahwa ternyata Allah itu menciptakan tubuh kita itu dengan kondisi yang sangat sempurna sekali. Jadi di dalam tubuh kita itu ada suatu sistem yang bisa melindungi kita bila ada serangan dari luar gitu. Jadi kayak tentaranya lah gitu yang seperti itu. Dan tentara di dalam tubuh kita itu nanti ada macam-macam, bisa kita nanti tengok bersama-sama. Dan tanpa adanya sistem imun ini, tubuh kita itu tidak akan mampu bertahan melawan serangan dari infeksi luar gitu yang seperti itu. Jadi ini adalah sistem imun dan kalau kita lihat ya ini adalah gambar-gambar yang diambil dari berbagai macam jenis virus, bakteri, jamur yang menyerang. Ini gambarnya kayak gini nih. Ini diperbesar ya ukurannya, tentunya aslinya itu kecil sekali di dalam ukuran mikron. Jadi ini contohnya adalah yang sebelah kiri ini, itu yang warna
biru muda ini ya, itu adalah virus HIV, kemudian virus influenza, ada lagi berbagai macam yang lain. Mungkin yang sering Bapak Ibu dengar itu adalah misalkan salmonella, ini salmonella yang kalau kita keracunan makanan gitu yang seperti itu. Dan juga banyak-banyak jenis-jenis bakteri, virus dan jamur yang lainnya yang sudah sekarang ini diketahui seperti itu. Nah, bagaimana terhadap serangan tadi itu tubuh melakukan perlawanan? Subhanallah ya, ini di dalam tubuh manusia itu sendiri kalau kita perhatikan lebih lanjut itu banyak Allah memberikan berbagai macam sistem di dalam tubuh kita di dalam menghadapi serangan. Yang paling sederhana itu adalah kulit. Kulit kita itu dibentuk apa ya? Dalam posisi yang sangat efektif untuk sebagai pertahanan terhadap masuknya bakteri patogen ini. Bakteri, virus dan sebagainya. Susah sekali untuk menembus kulit ini. Dia memiliki jaringan yang berlapis-lapis sehingga tidak bisa masuk kecuali ketika kulit kita itu mengalami luka gitu ya, yang seperti itu. Ini barier yang sangat luar bagi tubuh kita. Nah, kemudian ada lagi, kalau seandainya virus atau bakteri itu masuk melalui ini misalkan rongga hidung, rongga mulut dan sebagainya. Nah, di sini itu ada kelenjar limpa. Kelenjar limpa ini mengandung sel leukosit yang merupakan sistem imun yang akan mendeteksi, oh ini ada virus, ini ada kuman, sehingga tubuh akan melakukan respon. Kemudian di dalam tubuh kita ada sel darah putih, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya. Jadi kalau fungsi dari sel darah putih adalah menyerang patogen yang masuk sampai ke dalam darah. Jadi ketika ada bakteri, virus dan sebagainya masuk ke dalam darah, pasukan ini muncul gitu seperti itu. Dan juga banyak-banyak yang lain. Ada lagi yang kalau seandainya sampai misalkan tadi bakteri salmonella masuk sampai ke dalam ini ya saluran pencernaan di dalam perut, di dalam usus dan sebagainya, itu di dalam sini pun ada berbagai macam sistem antibodi yang dikeluarkan sehingga melawan seperti itu. Ini ya, subhanallah ya, Allah memberikan kita tubuh yang sedemikian sempurna dan sedemikian rumitnya gitu yang seperti itu terhadap perlindungan kita. Nah, permasalahannya adalah ketika tubuh kita itu dalam posisi kurang sehat, sehingga ketika ada serangan dari luar, kita pertahanannya nggak bagus. Jadi pertahanan tubuh kita lemah. Sehingga yang terjadi adalah sampai masuk, misalkan tadi kulit yang luka, kemudian yang bisa sampai masuk ke rongga hidung, mulut dan sebagainya. Mekanisme pertahanan tubuh yang pertama yang terjadi itu adalah adanya yang ini di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu bisa lihat, itu adanya sistem imunitas bawaan atau innate immunity bahasanya. Ini adalah merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang sistem non spesifik. Jadi tidak secara khas, tetapi dia secara umum terjadi muncul dengan dalam upaya untuk mencegah dan masuknya dan menyebarnya patogen tadi ke dalam tubuh. Jadi mencegah dia untuk masuk. Sistem imun bawaan ini adalah sebenarnya lapisan pertama dari pertahanan tubuh dan bakteri. Jadi yang bekerja di sini, yang ini contohnya adalah makrofag, neutrofil, kemudian sel dendritik dan sebagainya. Ini yang akan menjadi pasukan pertama kita ketika kita mengalami serangan. Kemudian, nah ketika ini melakukan pertahanan, dalam beberapa jam kemudian macam-macam ya, jamnya itu tergantung dari berbagai jenis, apakah dia virus, bakteri dan sebagainya. Tubuh kita juga melakukan namanya imunitas adaptif. Jadi dia mengadaptasi. Jadi bila mikroorganisme dapat melewati pertahanan yang sini, tubuh kita akan melakukan pertahanan berikutnya yang sifatnya lebih kompleks lagi. Jadi mekanismenya adalah yang namanya disebut imunitas humoral. Jadi tubuh kita memproduksi antibodi secara spesifik. Nah, imunitas inilah yang kalau Bapak Ibu ingat ya, misalkan kayak ini ya, orang yang
pernah mengalami cacar. Orang kalau cacar itu kan bisa dikatakan yang pernah kena cacar nggak akan kena cacar lagi gitu, yang seperti itu. Itu secara umum kan seperti itu ya. Kenapa? Karena virus yang masuk ke dalam tubuh selanjutnya dia akan sampai kepada imun adaptif ini, dan tubuh kemudian mengenali, oh dulu pernah ada serangan ini, di dalam tubuh itu ada sistem memori sehingga dia tahu, oh ada serangan lagi tuh jenis virus ini. Kemudian tubuh akan mengeluarkan yang namanya antibodi terhadap cacar tadi, sehingga orang yang sudah mengalami cacar tidak kena cacar lagi. Ini yang sebenarnya konsep-konsep vaksinasi yang seperti itu ya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Bahar, kalau kita vaksinasi itu sama, posisinya adalah seperti ini. Makanya yang dibutuhkan ketika vaksinasi, tubuh itu harus sampai melakukan penandaan, kemudian mengingat dan membentuk antibodi ini. Nah, ketika vaksinasi kondisi tubuh harus sehat. Karena kalau enggak ya udah keserang kan ya. Nah, inilah yang tadi mungkin yang disampaikan oleh Bahar, ketika kita mau vaksinasi, kita juga harus dalam posisi sehat seperti itu. Memang syarat dari vaksinasi itu dicek dulu ya, kondisi tubuhnya sehat, kalau nggak sehat nggak boleh vaksinasi seperti itu. Nah, inilah yang tadi bagaimana pasukan-pasukan di dalam tubuh kita memberikan perlindungan bakteri dan virus. Ini mungkin tidak terlalu saya kupas lebih lanjut. Intinya adalah bahwa kerjanya itu sangat kompleks gitu ya. Ada bagian komplement, ada bakteri, awalnya komplement ini. Kemudian ketika ini gagal, maka ada lagi yang namanya NK cell, natural killer cell. Ini kemudian bekerja, dia pasukan tambahan. Terus ada lagi pasukan bantuan lagi yang namanya makrofag. Seperti itu, di dalam tubuh itu banyak sekali sel-sel yang berfungsi untuk mempertahankan diri kita terhadap serangan tadi, seperti itu ya. Nah, kemudian itu yang tadi yang bawaan. Nah, ini respon imun fisik juga seperti itu. Bagaimana tubuh kita bisa sampai menghasilkan antibodi untuk melawan serangan-serangan virus yang ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini sedang dalam pandemi atau mungkin di sekitar kita ada ini ya, ada yang kasus positif, nanti kan dicek IgG, IgM, dia ada positif atau negatif. Kalau sampai keluar IgG atau IgM, itu artinya antibodi sudah terbentuk. Berarti dia virusnya sudah masuk, kemudian sudah tubuh sudah mengenali, membentuk antibodi, dan disinilah sebenarnya serangan balasan itu kembali gitu, sehingga virus itu bisa kita bunuh, istilahnya yang seperti itu, dibunuh oleh di sel-sel di dalam tubuh kita yang seperti itu. Oke, nah secara umum jadi seperti ini rumusnya. Ketika infeksi itu posisinya dan imunitas ini posisinya balance, ya posisinya tubuh itu diserang, kemudian kita melakukan perlawanan. Ketika itu bagus, sistemnya bagus, maka tubuh akan tadi bisa bertahan. Terbentuklah antibodi sehingga kita tidak terserang lagi. Nah, permasalahan yang terjadi ketika balance, kestabilan, kesetimbangan ini tidak terjadi, infeksinya lebih besar daripada kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri. Yang terjadi adalah kita jatuh sakit gitu, yang seperti itu. Makanya kenapa di dalam kondisi pandemi ini kata peningkatan daya tahan tubuh menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, karena di sekitar kita itu infeksi sudah serangan itu serangan sangat, istilahnya pasukannya sudah sekian batalion gitu ya. Kalau sistem pertahanan tubuh kita nggak bagus, kita jatuh gitu, yang seperti itu. Ini yang saat ini yang memang kondisi yang perlu selalu kita jaga adalah kita harus mempertahankan sistem imun di dalam tubuh kita tadi. Tadi kan sel-sel tadi bekerja, tapi ketika kondisi tubuh kita tidak bagus, sel-sel yang Allah berikan, yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bekerja dengan baik gitu, sehingga kita gagal di dalam melawan serangan-serangan yang ada dari luar. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya bagaimana infeksi ini SARS-CoV-2 istilahnya. Jadi coronavirus yang sedang
melanda kita sekarang itu jenis virusnya virus SARS, tapi dia satu beda lagi dengan yang corona sebelumnya gitu, yang SARS-CoV-2 ini yang makanya disebut dengan coronavirus disease di tahun yang terjadi di tahun 2019, kita kenal dengan COVID-19 seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya apa namanya, serangan-serangan virus ini itu dimulai biasanya melalui bagian apakah mulut, hidung dan sebagainya. Oleh karena itu kenapa saat ini protokol kesehatan yang ada di kita itu adalah gunakan masker, sering cuci tangan, terus kemudian jaga jarak karena penularannya itu melalui saluran pernafasan seperti itu. Nah, ini mekanismenya ketika masuk sampai terjadilah infeksi seperti itu ya. Nah, kemudian saya lompat saja ini karena ini yang bekerjanya adalah sel-sel bagaimana dia menyerang. Nah, skema perjalanan penyakit dari SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 yang gejala yang paling tidak bisa dikatakan pasien yang OTG itu asimptomis. Jadi pada hari virus itu akan melakukan inkubasi sampai pada hari ketiga ke-14. Sebentar, maaf. Ini balik lagi. Pertama asimptomis, kemudian muncul gejala-gejala awal. Gejala awal itu muncul, ini kan virus pertama kali menginfeksi tubuh ya, kemudian gejala awal virus memperbanyak diri, dia itu melakukan replikasi berjumlah banyak di dalam tubuh kita. Nah ini ketaitannya dengan ini organ yang ada di paling atas ya, misalkan di tenggorokan dan sebagainya. Nah kemudian masanya itu berlanjut sampai kemudian penyerangannya masuk ke dalam rongga pernafasan sampailah dia di paru-paru. Ketika di paru-paru kemudian mengalami inflamasi dan inilah yang sering kali terjadi. Inflamasi ini yang menyebabkan pertahanan tubuh kita itu tidak mampu lagi gitu ya. Yang naudzubillah min dzalik, kalau sampai ada kasus sampai meninggal dan sebagainya, artinya serangan ini tuh kita tidak mampu mempertahankan kan seperti itu. Ini skema perjalanan penyakit COVID adalah seperti ini. Dalam kasus sekarang ini itu berbagai macam ya para yang sudah positif ya. Ada yang disebutnya OTG, orang tanpa gejala. Jadi tubuh dia itu bagus banget. Virusnya masuk ke dalam tubuh tetapi tidak melakukan serangan, maksudnya gini ya, tubuh itu mampu melawan sehingga dia tidak mengalami gejala apapun. Jadi orang tanpa gejala, paling cuman batuk-batuk kecil, batuk ringan, kemudian flu ringan gitu yang seperti itu. Ada lagi yang gejala sedang, ada gejala ringan, gejala sedang, maupun yang sampai ke kasus masuk ICU yang seperti itu ya. Nah, makanya yang tadi menjadi kata penting tadi, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita baik untuk mencegah virus itu masuk ataupun seandainya virus itu sudah menempel di dalam tubuh kita, itu kita bisa bertahan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, salah satunya adalah dengan suplemen propolis. Seperti itu ya. Nah, ini kita masuk nih ke ceritanya ke propolis. Sebelum saya masuk ke propolis, Bapak Ibu sekalian, hari ini ada yang merasa gatal tenggorokan? Ada yang merasa batuk-batuk? Ada yang merasa, aduh kok kayaknya ini ya mulai ini hidung tersumbat gitu ya. Kalau ada. Ya, kalau ada sampai seperti itu, segera teteskan propolis. Gitu. Ini saya kebiasaan saya juga kalau begitu ada ngerasa, wah mulai tenggorokan agak gatal nih, langsung tetes dalam jangka 1 jam sekali, itu biasanya 2-3 kali udah langsung ini ya, gatal-gatalnya itu hilang gitu. Karena tadi yang cara ceritanya awal dari infeksi itu masuk ke tenggorokan dulu gitu. Kita langsung pertahankan di sini jangan sampai dia masuk lebih dalam lagi gitu yang seperti itu. Nah, ini cerita awalnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mitra NASA yang saya hormati, kita masuk ke bahasan tentang propolis.
Ini ada satu publikasi, kalau ini ya, kita sering gitu ya, kalau di dalam dunia ilmiah, hasil temuan itu selalu kita keluarkan dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal. Dan kalau sudah jurnal itu masuk ke yang sini nih, yang namanya Science Diary Elsevier ini, biasanya itu jurnal yang sudah diperiksa keabsahan datanya gitu, yang seperti itu. Jadi sudah melalui tingkat penilaian yang cukup ketat dan mereka sudah melakukan penelitian yang sebegitu ini ya, panjangnya sehingga secara ilmiah itu dibuktikan. Nah, ini ada satu tulisan propolis dan sistem imun. Ini sebuah review, jadi kumpulan dari berbagai tulisan, kemudian dia tulis menjadi satu tulisan besar gitu, yang seperti itu. Bahwa memang secara dunia propolis itu sudah diakui fungsinya untuk meningkatkan sistem imun. Jadi dunia ilmiah itu sudah membuktikan seperti itu. Nah, bagaimana efek propolis sebagai imunomodulator ini disebutkan di sini ya. Bagaimana dia mekanismenya. Jadi sampai bagaimana memproduksi antibodi yang tadi ya, sistem pertahanan tubuh antibodi, bagaimana jadi sel-sel makrofag itu bekerja dan melakukan perlawanan dan sebagainya. Intinya adalah secara dunia ilmiah, dunia itu sudah mengakui bahwa propolis itu adalah merupakan imunomodulator. Imunomodulator artinya dia itu memodulasi, meningkatkan sistem imun kita gitu, yang seperti itu. Sangat potensial sekali ini. Imun boosting ya, seperti itu ya. Ini secara ilmiah sudah dibuktikan. Nah, penelitian-penelitian banyak sekali, ini sedikit saya cuplik beberapa penelitian. Dan kalau kita lihat, itu penelitiannya itu bukan tahun-tahun sekarang. Ini coba contoh yang sederhana sekali. Penelitiannya Skeller, tahun 1988. Artinya sudah berapa puluh tahun lalu gitu ya. 20, 30 tahun, 40 tahun lalu gitu. Ini bukan penelitian sekarang, tapi penelitian dulu ya. Itu yang mengatakan bahwa di dalam propolis itu terdapat komponen-komponen bahan aktif yang berfungsi meningkatkan produksi antibodi. Antibodi tadi kita jelaskan ya, dia itu kalau tubuh diserang, tubuh akan memproduksi antibodi yang tadi, yang disebut dengan ini adaptif imun gitu yang tadi ya. Kemudian berbagai macam lagi. Ini yang 96 ada lagi. Namanya ada 6 senyawa propolis yang meningkatkan motilitas dan penyebaran makrofag. Makrofag tadi kita tahu ya, dia adalah sel yang sebagai garda depan di dalam ketika infeksi itu datang gitu, yang seperti itu. Itu diketahui di dalam propolis itu senyawa apa saja yang berperan gitu. Itu sampai melakukan penelitian seperti ini. Kemudian banyak sekali yang lain. Misalkan propolis meningkatkan rasio sel T CD4, CD8. Ini udah erat kaitannya dengan yang tadi pembentukan antibodi. Kemudian menghambat signal IL-6. Jadi dia inflamasinya ditahan gitu, yang seperti itu. Kemudian meningkatkan aktivitas fagositos dan lainnya. Banyak sekali. Ini kalau kita lihat bahwa ternyata dunia mengakui bahwa propolis itu sangat bermanfaat pada sistem imun. Kemudian tidak hanya dunia, di Indonesia itu juga sudah banyak penelitian ya terkait dengan propolis ini. Misalkan yang dipublikasikan oleh Pristiwanto di tahun 2017 ini. Jadi mereka melakukan ekstraksi propolis dan mengecek bagaimana ekspresi ini ya, beberapa sel kalau diberikan propolis gitu, yang seperti itu. Ini nanti ya coba dilihat lagi bahwa kerjanya itu sudah sampai kepada TNF alfa, interferon gamma dan sebagainya. Mereka ini melakukan pengujian di tikus ya. Kalau kita mengembangkan bahan baku obat, biasanya kita nguji apakah efektif atau tidak, kita menggunakan hewan coba. Hewan coba yang dipakai itu adalah tikus biasanya, seperti itu. Nah, ini dibuktikan bahwa ternyata propolis itu mampu menurunkan peradangan.
Jadi antiinflamasi itu bisa dibuktikan seperti itu ya. Kemudian banyak sekali meningkatkan sejumlah sel T. Jadi dia produksi antibodi kita menjadi semakin bagus. Sel T ini adalah sel yang berperan untuk sebagai tentara ketika infeksi virus itu sudah masuk lebih lanjut gitu yang seperti itu. Nah, jadi dapat di sini saya simpulkan bahwa propolis meningkatkan aktivitas sel pada sel innat imun seperti makrofag, neutrofil di dalam membunuh virus. Kemudian propolis juga meningkatkan respon imun adaptif dalam memproduksi antibodi. Propolis dapat menegang peradangan. Jadi bekerja di tahap awal, kemudian ketika tahap lanjut juga bekerja dan menekan inflamasi gitu yang seperti itu. Jadi peradangan seringkali orang itu kan sakit gitu ya, terjadi inflamasi. Nah, ini ditekan oleh propolis ini. Demikian. Mungkin ini ya Bapak Ibu sekalian dari tadi informasi ilmiah tadi kita mudah-mudahan ini ya yakin gitu ya. Yakin bahwa di dalam propolis itu kita oh iya ya, kenapa ketika saya pakai propolis kok rasanya begini? Itu karena memang di dalam propolis itu banyak sekali kandungan-kandungan bahan aktif yang memang bekerja. Jadi kita itu ya memang minum obat gitu ya, tetapi artinya bukan obat tunggal, tetapi ya propolis itu karena memang pada dasarnya dia gabungan berbagai macam bahan aktif itu ada di dalam sini semua. Nah, kemudian mohon izin ini saya memberikan penjelasan sedikit terkait propolis Sanpro karena apa ya, ini sebagai apa ya, amunisi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Sanpro propolis itu sehingga kita yakin bahwa produk ini itu memang bisa kita gunakan sebagai andalan di dalam mempertahankan sistem imun kita. Yang pertama adalah bahwa propolis Sanpro NASA ini adalah ekstrak murni yang kami produksi itu dengan menggunakan teknologi nano. Jadi kita menggunakan teknologi nano di dalam proses produksinya. Nah, setelah itu kami juga melakukan pengawasan mutu. Jadi kita ada lab pengujian yang selalu memperhatikan bagaimana agar di dalam propolis, Sanpro propolis itu kandungan-kandungan bahan aktif yang ada di dalam propolis itu bisa tetap kita pertahankan kondisinya, tidak mengalami kerusakan, tidak hilang, dan sebagainya di dalam rangka menjaga kualitas. Produk kita harus berkualitas, sebab kalau yang tadi bahan aktif hilang, ya tidak ada gunanya gitu yang seperti itu. Nah, di hal ini kita lakukan dengan melakukan berbagai macam pengujian. Pengujiannya apa saja? Salah satunya adalah ini, kita ngecek ya. Yang pertama adalah ukuran partikelnya itu adalah nano, kemudian kita ketahui ini kalau kita lihat propolis kita itu jernih gitu ya. Jernih artinya apa? Tidak ada kandungan-kandungan lain gitu ya. Ini bahannya aktif ya semua dan sampai karena ukurannya nano jadinya jernih seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba ya, atau yang sekarang gitu misalkan kalau menerangkan ke orang lain bedanya apa gitu, coba diteteskan saja di dalam air, segelas air aqua misalkan gitu ya, seperti apa propolisnya gitu yang seperti itu, bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang ini adalah analisa ukurannya sekitar 330 sampai 100 nanometer, dan ini yang paling bisa kami sampaikan bahwa di dalam propolis Sanpro ini tidak ada kandungan lilin. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar ya, di dalam bahan baku propolis itu lebah itu memproduksi propolis itu selalu di dalamnya terkandung lilin. Nah, kita menggunakan teknologi sehingga lilinnya itu bisa kita hilangkan sempurna, hilang sempurna sehingga ini tidak terdeteksi. Nih di sini, ini gambar ini tuh mengindikan bahwa tidak ada, kalau ada deteksi lilin itu dia akan membentuk puncak gitu. Tapi ini landai, itu artinya bahwa tidak ada deteksi lilin. Jadi lilinnya 0 gitu yang seperti itu. Dan kemudian ada lagi kita deteksi lagi alkohol karena kita kan harus tahu kehalalan produk ya. Makanya kami concern terhadap hal ini dan kita melakukan produksi yang propolis yang bebas alkohol. Artinya dari sisi kehalalan produk kita inginkan itu produk yang non alkohol seperti itu. Ini sertifikat dari Badan Halal MUI terkait dengan propolisan
Sanpro. Dan kemudian analisa kandungan, mohon maaf ini kurang karena kita potong dari laporan yang kita lakukan di ini ya, laboratorium terakreditasi ini. Intinya adalah bahwa data-data yang kami lakukan di lab, kami melakukan analisa itu di lab gitu ya, ketika produksi untuk mempertahankan mutu. Nah, selanjutnya kami analiskan keluar ke laboratorium yang tersertifikat untuk memberikan pembuktian bahwa secara internal maupun secara eksternal data yang kami tampilkan itu adalah memang benar gitu, yang seperti itu. Nah, kemudian hal yang paling penting adalah ini, kandungan polifenol. Polifenol ini adalah antioksidan yang ada di dalam propolis. Ini yang selalu kami jaga agar produk kami ini memberikan kandungan polifenol yang sangat tinggi. Jadi antioksidannya tinggi. Nah, inilah yang sebenarnya hal yang paling urgen kita selalu pertahankan. Nah, ini sedikit satu tabel pembeda antara propolis kita dan propolis biasa gitu, yang seperti itu. Ini adalah seperti ini ya. Kandungan flavonoid, polifenolnya tinggi, kemudian cepat larut karena ukurannya nano dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga cek ini aktivitas antibakterinya yang seperti itu. Nah, secara umum bisa kita sampaikan bahwa untuk untuk mempertahankan daya tahan tubuh itu yang sebenarnya yang berperan itu adalah senyawa kimia yang ada di dalam propolis. Nah, bioaktivitas itu adalah aktivitas biologi dari propolis. Propolis itu apa saja sih aktivitasnya, gitu, yang seperti itu ya. Nah, itu yang tadi bisa disimpulkan, yang pertama adalah imunomodulator, memodulasi sistem imun tubuh sehingga sistem imun tubuh lebih bagus. Kemudian antiinflamasi, jadi mencegah terjadinya peradangan. Tubuh kita merasa sakit, kemudian merasa tidak nyaman, itu kan inflamasi ya, itu kita cegah. Dan yang berikutnya adalah antivirus. Selain itu banyak sekali bioaktivitas propolis yang lain yang ini untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, seperti itu. Nah, terutama sekali juga pada kondisi saat ini itu salah satu yang dikhawatirkan dari serangan virus kita itu adalah orang-orang yang komorbid. Komorbid itu artinya punya penyakit bawaan. Nah, ada 3 penyakit bawaan yang sangat dikhawatirkan. Kalau sampai menyerang orang-orang tersebut, itu kondisinya itu bisa memperburuk gitu. Yang pertama itu katanya diabetes. Diabetes itu begitu orang yang diabetes yang kena serangan virus, itu efeknya parah gitu, yang seperti itu. Yang kedua hipertensi, yang berikutnya itu adalah jantung, seperti itu ya. Nah, ini propolis mengapa ini dibandingkan dengan beberapa kalau kita berbicara tentang antioksidan, kan kita selalu biasanya banyak terdapat di buah-buahan gitu ya, banyak terdapat di sayur-sayuran gitu. Ini ada sebuah data yang menunjukkan nilai ORAC ini adalah oksigen radikal absorbance capacity. Jadi semakin kuat melawan radikal bebas, itu artinya adalah dia semakin bagus antioksidannya. Propolis ini memiliki antioksidan yang ini nih, paling bawah nih, coba kita lihat. Dibanding dengan bawang putih, kedelai, apel, jambu, kemudian wortel dan sebagainya, segini nih. Sangat tinggi sekali nilai ORAC-nya. Subhanallah ya. Jadi dengan mengkonsumsi propolis, kita mendapatkan antioksidan yang sangat tinggi sekali gitu, yang seperti itu. Kemudian tangannya kotor banget, mana sih? Jadi kotor banget, ada diisut Mbak. Halo. Kecil banget kok. Bocok. Halo. Ya, saya lanjut saja. Nah, ini bioaktivitas propolis dibanding dengan royal jelly jauh lebih banyak karena dia komponen-komponennya jauh lebih banyak. Kemudian juga dibanding dengan madu. Kalau kita lihat ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu jurnal yang dicuplik. Ini aktivitas propolis dan madu, bisa kita lihat di sini. Itu aktivitas penghambatan terhadap bakterinya itu jauh. Propolis jauh lebih bagus, sekitar 100 kali lipat gitu, yang seperti itu. Kemudian dari kita tadi membahas tentang sistem imun,
kemudian bagaimana propolis, dan terhadap pandemi ya. Ini bahasan ketiganya, kata kuncinya tadi sistem imun, kata kunci kedua propolis, dan kita membahas ke kata kunci ketiga itu adalah COVID-19. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah data yang membuat hati kita miris sebenarnya. Ini update data di 22 November, 4 hari yang lalu di jam 12. Jadi kondisi saat ini itu jumlah orang yang menderita positif COVID itu cukup banyak, terkonfirmasi sekian. Nah, namun tingkat survival, tingkat dia bertahan itu cukup tinggi ya. Artinya dari sekian 418 itu dinyatakan sembuh. Dan yang meninggal sekian. Nah, yang meninggal ini rata-rata yang lambat penanganan, kemudian sistem imun lemah, atau dia menderita penyakit-penyakit bawaan yang tadi ya. Intinya adalah yang menjadi target dari kita itu adalah ini ya, bagaimana kondisi tubuh kita itu tetap dalam kondisi sehat gitu ya. Kalau di dalam posisi saat ini itu yang menjadi jargon kita itu adalah saling menjaga dan saling melindungi. Kita menjaga diri kita agar tetap sehat, dan kita melindungi kita dan keluarga kita juga agar tetap sehat gitu, yang seperti itu. Makanya kenapa kalau ada sampai di dalam rumah kita ada orang tua kita, kemudian ada anak-anak kecil, bayi dan sebagainya yang rentan terhadap serangan virus, diri kita itu harus bebas dari virus dulu. Kita nggak boleh membawa virus itu ya, karena mereka itu pertahanan tubuhnya lemah gitu, yang seperti itu. Makanya saling menjaga, saling melindungi kita yang memang menjadi upaya kita gitu, yang seperti itu. Dan potensi untuk kita tetap supaya dalam kondisi kita sehat sehingga kita melindungi dan menjaga tadi, itu kita bisa capai dengan kita rajin mengkonsumsi shampoo propolis ini. Ini ada satu ya, mungkin bisa saya sampaikan hasil dari tim riset kami. Jadi kami ketika awal timbul pandemi COVID di Indonesia itu, kami tuh langsung melakukan metode analisa bioinformatik dengan menggunakan molecular docking. Jadi kami bekerja pakai sistem komputasi. Ini sistem yang bioinformatik yang sekarang ini banyak kita dipakai di seluruh dunia. Dan kita dari hasil riset kami itu membuktikan bahwa ada 9 senyawa aktif di dalam shampoo propolis ini yang dapat berfungsi menghambat aktivitas spike protein virus SARS-CoV-2. Jadi ini kami melakukan analisa dan sebagainya, dan kita sudah membuktikan secara ilmiah ada senyawa-senyawa aktif di dalam shampoo ini yang kita bisa gunakan untuk menghambat virus itu masuk. Seperti itu. Jadi menghambat infeksi. Kemudian selain itu ternyata Bapak Ibu sekalian, di dunia itu ternyata sudah keluar juga nih di 2020 tahun ini ya, jurnal di biomedicine dan farmakoterapi tentang propolis dan potensinya melawan infeksi SARS-CoV-2 dan bagaimana mekanismenya. Subhanallah ya. Kemudian ada lagi jurnal yang lainnya juga tentang hampir sama ya, tentang propolis dan coronavirus disease. Artinya tidak hanya kita saja, ternyata di dunia itu juga propolis itu menarik perhatian mereka gitu, dan sudah membuktikan secara ilmiah ternyata memang berpotensi, dan banyak sekali mekanisme yang kalau ini ya disampaikan. Ini dari jurnal tadi itu ada gambarnya seperti ini. Mengapa propolis menjadi suplemen andalan melawan infeksi virus terutama COVID-19? Kan kita tahu nih ya, ini sistem produksinya propolis seperti ini. Nah, propolis ini yang pertama adalah secara umum dia membantu memperbaiki simptom-simptom dari yang tadi komorbid. Komorbid itu orang yang punya penyakit bawaan. Jadi orang penyakit bawaan itu perlu diperkuat gitu. Nah, propolis ini bisa membantu simptom orang-orang yang komorbid. Dan tadi disampaikan oleh Pak Bahar tadi, propolis itu sebenarnya untuk ajuvan
untuk vaksinasi. Ketika vaksinasi dia bisa bahkan sebagai ajuvannya, biar vaksinasinya berjalan lebih bagus lagi. Ini yang secara umum ya, aktivitas umumnya propolis. Nah, terhadap virus sendiri, ini secara khusus di dalam jurnal ini disampaikan bahwa propolis memang efektif sebagai antiviral. Yang pertama adalah meningkatkan sistem imun sehingga tubuh itu terlindungi dari infeksi. Kemudian membantu mencegah terjadinya respon inflamasi. Jadi inflamasi itu dicegah. Jadi tubuh kita itu tidak mengalami inflamasi seperti itu. Nah, yang paling efektif lagi adalah di sini melindungi tubuh sehingga virus itu tidak nempel. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar belum ya bagaimana virus itu kemudian masuk ke dalam tubuh. Jadi virus itu kalau orang dunia ilmiah mengatakan dia bukan makhluk hidup. Dia itu susunannya hanya RNA dan spike saja. Dia tidak punya organ dan sebagainya. Jadi dia bukan berkembang biak, tetapi di istilahnya adalah replikasi. Jadi jumlah tubuhnya itu bikin 2, bikin 4, bikin sekalian itu bikin hal yang sama gitu, tapi tidak berkembang biak, bukan beranak gitu istilahnya seperti itu ya. Nah, replikasi ini itu terjadi kalau dia bisa menempel pada tempat-tempat tertentu. Tidak semua tempat, misalkan virusnya nempel di kulit gitu. Kemudian dia memperbanyak, dia tidak akan seperti itu, tapi dia akan menempel pada tempat-tempat tertentu. Nah, tempat-tempat tertentu untuk virus masuk inilah yang ditahan oleh propolis tadi sehingga tidak nempel, sehingga dia tidak memperbanyak diri. Seperti itu ya. Jadi aktivitas nanti akan ada di slide selanjutnya penjelasannya. Nah, secara umum di dunia itu sediaan propolis yang seperti ini ya. Bisa dikatakan bahwa propolis itu aman penggunaannya, kemudian dibanding dengan obat-obat yang lain ya, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa bandingin ya. Itu tidak mahal gitu ya dibanding dengan obat-obat yang lain. Kemudian secara umum bisa dipergunakan misalkan dalam bentuk tetes, di tenggorokan, di spray, ataupun dalam bentuk kapsul. Ini secara dunia sudah bentuknya seperti ini. Ini ya, konsep tadi ketika kenapa ini ya Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar propolis itu yang paling parah adalah kalau dia menyerang paru-paru sampai menimbulkan jaringan parut di dalam paru-parunya. Paru-parunya itu ada jaringan parutnya sehingga sulit untuk bernafas. Ini kalau udah fase yang paling sulit adalah di sini yang namanya lung fibrosis ini ya. Awalnya ini yang saya ceritakan tadi. Mungkin mohon izin menjelaskan agak sedikit ilmiah. Ini kayak gini nih virusnya. Cantik ya. Virus itu cantik bentuknya. Jadi ini ada spike-spike-nya yang dia untuk tempat menempelnya. Nah, ini adalah yang tadi, tempat-tempat tertentu di mana kalau di sini dia tidak akan menempel. Nah, kalau di sini dia bisa menempel gitu. Dia akan menempelkan spike tadi, kakinya tadi. Nah, ketika penempelan ini terjadi, dia akan kemudian dia mereplikasi dari ini dia jadi gini kemudian memperbanyak diri seperti itu ya. Ini mekanisme virus kayak gini. Nah, fungsi dari propolis ini ditahan nih. Jadi nggak jadi nempel gitu yang seperti itu. Kalau kita bisa menggunakan propolis dengan benar gitu yang seperti itu. Jadi di dalam propolis ini di sebelah sini ini disebutkan kandungannya apa saja. Di dalam propolis ada cape, ada quercetin, ada camemferol dan sebagainya. Ini senyawa-senyawa aktif di dalam propolis yang membuat ini menahan sehingga tidak seperti ini. Ini ditahan nih. Gambarnya kayak gini, penjelasannya dari itu. Kalau sampai nih ya, ternyata jumlah virusnya lebih banyak, kemudian tubuh kita ternyata lemah, sehingga gagal, dan sampai virusnya itu pun nempel, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Ini saya membaca jurnal ini tuh, jadi begini ya gitu. Ternyata ada lagi mekanisme selanjutnya. Ketika
sampai terjadi virus ini masuk dan dia mulai menyerang ke paru-paru, itu di dalam kandungan propolis ini, itu ada namanya kafein acid, asam kafeanat, KP, artepilin, dan sebagainya. Ini itu menahan sehingga dia tidak sampai merusak paru-paru gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ditahan, mekanisme PAK1 ini ditahan supaya tidak sampai seperti ini. Nah, kalau sampai seperti ini, terjadi virus itu sampai menyerang ke paru-paru, yang terjadi infeksi ini terjadi, maka terjadilah yang namanya lung fibrosis ini, paru-paru. Jadi inilah ya Bapak Ibu sekalian, kenapa dikatakan bahwa propolis itu bermanfaat untuk terhadap ini COVID-19 ini, mekanismenya gini. Yang pertama dia mempertahankan biar virusnya tidak masuk. Kalau seandainya virusnya masuk, dia menahan tidak terjadinya sampai terjadi kerusakan di paru-paru. Kalau udah paru-parunya kena biasanya ya sulit ya, makanya kenapa masuk ICU dan sebagainya itu sudah nggak bisa bernafas dengan benar lagi gitu, yang seperti itu. Baik, dari sini Bapak Ibu sekalian mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan dari apa cerita panjang yang tadi saya sampaikan ya, bahwa intinya adalah ini, bahwa yang pertama, propolis itu adalah mencegah terjadi dari tubuh kita dari serangan virus, karena virus jadi tidak jadi nempel. Kemudian sampai ketika terjadi infeksi virus ini kita bisa hambat, tidak berkelanjutan gitu, yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kerja sistem imun pada infeksi awal. Sampai kalau ada infeksi awal, tubuh kita itu dibuat agar sistem imun kita menjadi bagus. Pasukan-pasukan penjaga sistem pertahanan tubuh kita diperkuat gitu, yang tadi jumlah makrofag menjadi lebih banyak dan sebagainya, sehingga serangan awal itu bisa kita menangkan. Dan kemudian menekan respon imun berlebihan pada tahap lanjutan. Jadi seringkali mungkin pernah mendengar yang namanya sitokin sindrom ya. Jadi obat-obatan yang ada itu banyak sekali menyebabkan respon imun berlebihan. Jadi orang tuh bukan makan sembuh tapi makin sakit. Nah, fungsi propolis itu dikatakan bisa menekan respon imun berlebihan. Yang berikutnya adalah antiinflamasi, memperbaiki kondisi peradangan. Ini adalah kenapa propolis itu sangat cocok untuk dijadikan sebagai kata kunci ini nih, suplemen rutin. Kita harus rutin gitu ya, karena kita tidak tahu kondisi tubuh kita itu pada saat ini bagaimana, besok bagaimana. Intinya adalah kita harus secara rutin menggunakan suplemen ini agar ketika suatu saat tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui ada virus yang nempel, kita sudah siap dengan pasukan pertahanan kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang jelas. Ini saya mencoba untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, tapi kadang-kadang ya suka kelepasan gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Intinya adalah bahwa Bapak Ibu sekalian, tubuh kita harus tetap dijaga kondisinya agar tetap prima dengan cara kita menjaga sel-sel di dalam tubuh kita itu dalam kondisi berfungsi optimal dengan kita mengkonsumsi suplemen yang akan meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita. Demikian mungkin, terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Putri. Ya, terima kasih Bu Etik atas penjelasan materinya yang cukup sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang apa sih manfaat propolis yang dikaji secara ilmiah langsung gitu ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu. Kita di sini sudah menyaring beberapa pertanyaan dari para peserta, Bapak Ibu sekalian, yang sudah dituliskan ke dalam kolom chat. Bisa ditampilkan PPT-nya? Oke. Di sini ada dua pertanyaan. Malas sekali bagi saya bertanyanya dua pertanyaan langsung. Yang pertama ini intinya adalah Pak Geta bertanya, apakah propolis itu sangat bersyukur sampai sekarang jarang sekali namanya batuk dan flu. Oke, pusing kepala berlebihan. Nah,
Mungkin ini pertanyaan dari Pak Gesa, apakah pusing kepala berlebihan itu bisa diobati oleh Sanpro? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah dosis atau aturan yang tepat untuk mengkonsumsi Sanpro, terutama di kala pandemi saat ini. Silakan Bu Etik, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Gesang atas pertanyaannya. Alhamdulillah ya, ini sudah senang sekali ini, sudah mengkonsumsi rutin propolis dan jarang sekali batuk dan flu. Sedikit saya koreksi ya, saya bukan dokter ya, dokter. Saya bukan orang medis, saya di bidangnya pengembangan obat. Jadi saya ngembangin obat tapi saya bukan dokter. Jadi untuk yang ini ya, pertanyaannya sering pusing kepala berlebihan. Mungkin ditengok kembali barangkali. Mohon maaf ini saya bukan dokter ya, tapi sepanjang pengalaman saya kalau orang pusing itu kan apa ya, bisa jadi kadar oksigen di dalam kepalanya yang kurang apa istilahnya kurang lancar gitu ya, sirkulasi darahnya gitu, bisa jadi karena kadar oksigen yang kurang dan sebagainya. Nah mungkin ini diperiksa kembali Pak. Kalau saya biasanya pusing kepala itu seringkali karena kurang tidur misalkan kayak gitu, atau ada banyak pikiran. Nah mungkin bisa dilihat kayak gitu. Tapi kalau salah satu awalnya memang gejala flu, memang ini ya, gejala flu itu juga kurang menyebabkan sering pusing ya. Jadi bisa jadi kalau memang tidak ada apa namanya gejala-gejala lain yang flu, ya mungkin diperiksakan lagi aja Pak ya, kenapa sering pusing kepala yang berlebihan, mungkin disebabkan oleh hal yang lain. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama, yang kedua adalah aturan tepat konsumsi Sanpro yang baik di masa pandemi. Kalau kondisi kita sehat, itu yang sesuai aturan saja yang itu ya. Biasanya berapa Mbak Putri? 2 kali? Sehari sekali atau sehari 2 kali? 3-5 tetes di dalam 250 ml air, itu biasanya 3 kali. 3 kali sehari. Ya, itu sebenarnya sudah cukup. Kalau kondisinya sehat ya, itu untuk preventif. Nah, tadi kalau kan ini seringkali ini bisa disampaikan juga nih, virus itu seringkali menyerang anak hingga usia lanjut. Jadi kalau merasa mulai agak antara dari infeksi kemudian sampai virus itu menyerang, itu biasanya ada jeda waktu, dan tubuh itu selalu memberikan tanda kalau kita mengalami infeksi. Nah, itulah yang sebenarnya fase-fase yang kita harus jeli ya. Kalau mulai ada rasa gatal tenggorokan misalkan, terus ada mulai hidung mulai gatal-gatal, itu tandanya kita sudah mengalami infeksi. Nah, itu biasanya konsumsinya diperbanyak saja gitu. Tentunya dengan ditambah juga ini ya, tidur cukup dan sebagainya seperti itu. Batasan konsumsi ini Mbak Putri mungkin bisa jawab, batasan konsumsi. Sepertinya tidak ada ya. Jadi intinya adalah kita itu diminta adalah tidak berlebihan, tetapi juga sepatutnya. Jadi yang tadi kalau posisinya lagi preventif, yang tadi 3 kali sehari. Kalau saya pribadi tuh kalau udah mulai merasa, kayaknya saya mulai keserang deh, flu deh, saya langsung tetes di tenggorokan. Kalau yang sekarang tuh pakai propolis semprot ya, disemprot sejam sekali 3 kali, itu biasanya udah tenggorokan gatalnya udah hilang gitu. Itu artinya kita udah merasa bahwa bakterinya nggak jadi berkembang biak gitu, yang seperti itu. Gitu mungkin Pak. Iya, jadi untuk aturan konsumsi Sanpro ya sesuaikan dengan yang ada di kemasan produk, jadi 3-5 tetes dalam 250 ml air untuk dikonsumsi secara oral. Tapi kalau untuk aplikasi secara topikal, misalkan untuk mengobati sakit gatal atau penyakit di daerah kulit, daerah luar, itu bisa dioleskan langsung, tapi diperhatikan kebersihannya. Lalu kalau untuk sakit tenggorokan, betul Bu, bisa digunakan propolis spray, disemprotkan ke tenggorokan gitu, untuk menyegarkan tenggorokan dan menjaga mulut. Oke. Semoga terjawab ya Pak Gesa pertanyaannya. Semoga dengan konsumsi rutin setiap hari
dengan upaya tersebut kita bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita untuk terhindar dari serangan COVID-19 saat ini ya. Untuk batasan umur di sini anak-anak itu lebih dari 2 tahun sudah boleh mengkonsumsi propolis, dan untuk yang lanjut usia mungkin bisa diperhatikan dosisnya jangan terlalu tinggi gitu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Ibu Puri. Ibu, terima kasih pertanyaannya Ibu. Ini saya mau nanya, saya pernah sakit paru-paru, saat itu saya mudah sekali ngedrop, sesak, radang tenggorokan, dan mudah lemas. Setelah saya harus propolis, apakah imun saya sudah rusak? Oh, jadi ini pertanyaannya adalah Ibu Puri pernah mengalami sakit paru-paru dan rutin mengkonsumsi Sampro, namun di sini mudah sekali ngedrop dan merasakan radang tenggorokan, sesak seperti itu. Apakah sistem imunnya sedang turun atau sedang tidak baik nih Bu Eti? Ya, ini ya, ini ya. Pertanyaannya untuk dokter juga nih. Baik, mungkin ini aja terkait yang tadi ya, karena sudah pernah mengalami sakit paru-paru, bisa jadi sistem imun tubuhnya gitu artinya ini ya, pasukan pertahanan tubuhnya itu tidak terlalu berfungsi bagus. Ya memang tadi konsumsi propolis, Ibu merasa ada perubahan enggak gitu? Maksudnya dibanding dengan sebelumnya, misalkan jauh lebih tidak mudah keserang flu, misalkan kayak gitu, itu kan artinya bukan tubuhnya kan sudah lemah ya, tetapi kita mempertahankan dari hal-hal yang lebih parah lagi gitu, yang seperti itu. Nah, apakah sistem imun sudah rusak atau tidak? Mungkin bisa konsultasi lebih lanjut dengan dokter, dan apakah bisa dikembalikan? Mungkin bisa berkonsultasi lebih lanjut lagi gitu, yang seperti itu. Pertanyaan bawahnya nggak kelihatan, Mbak? Apa tuh, Mbak? Apa benar terjangkit COVID-19 itu penciuman? Ya, salah satu tanda yang paling banyak muncul dari gejala kita terserang SARS-CoV-2 itu adalah memang ini, hilangnya indera penciuman dan hilangnya indera perasa. Itu salah satu. Tapi tidak semuanya ya. Ada beberapa orang OTG, orang tanpa gejala itu tetap normal juga ada. Tapi ada banyak juga orang OTG yang tanda awalnya dia sebenarnya sehat, tapi kok indera penciumannya hilang yang dalam beberapa hari gitu. Indera perasaan hilang berarti. Biasanya kemudian kalau swab ternyata positif gitu. Itu data sekarang itu banyak membuktikan yang seperti itu. Jadi kalau seandainya ada Bapak Ibu yang indera penciuman dan indera perasanya hilang, yang pertama adalah isolasi, itu jelas ya, karena kita melindungi keluarga kita jangan sampai terserang karena ada kemungkinan kena. Kemudian yang kedua, segera cek yang benar itu adalah dengan swab untuk memastikan virus itu ada tidak di dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah perkuat sistem pertahanan tubuh, supaya kalau memang terjadi virus itu masuk, tubuh kita itu mampu melawan virus itu, sehingga pada akhirnya kita yang menjadi pemenangnya gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Eti jawabannya. Semoga Ibu Puri terjawab ya pertanyaannya. Oke, baik, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang lebih berkaitan. Oke. Ini dari Ibu Hidayah bertanya, adakah cara efektif dalam mendorong agar virus tersebut tidak sampai berkembang ke dalam tubuh kita? Contohnya, ketika kita sudah terinfeksi virus dan sembuh, adakah tindakan khusus agar virus tersebut tidak sampai berkembang ke dalam tubuh kita? Ya. Nah, sepertinya ini sudah diperhatikan. Ya. Iya. Baik, mungkin ini saya jelaskan ulang lagi saja, bahwa intinya adalah virus itu kan nempel di dalam tubuh agar tidak berkembang. Jadi agar tidak berkembang, kan virus itu penempelannya itu pada tempat-tempat tertentu. Jadi tubuh kita itu ini ya punya apa ya? Virus itu
kan tadi yang kakinya tadi atau spike-nya tadi itu hanya menempel pada tempat-tempat tertentu, dan itu makanya kenapa di dalam jurnal-jurnalnya kalau jenisnya virus ini tempat penempelannya ini gitu. Nah, itu tergantungnya. Agar tidak sampai berkembang, kita harus di dalam tubuh kita itu harus banyak bahan-bahan kimia yang kita produksi sehingga tempat penempelannya itu dia tidak bisa menempel gitu. Dia bisa mempertahankan diri sehingga kayak orang ini ya, nempelin kaki itu kepleset gitu istilahnya. Istilahnya kepleset jadi gak jadi nempel gitu, ditahan gitu, yang seperti itu, menahan. Itulah yang sebenarnya tidak sampai berkembang dalam tubuh kita. Nah, ini yang pertanyaan pertama ini ya, adakah cara efektif adalah kita harus meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita sehingga dia itu tidak bisa menempel gitu, seperti itu. Yang kemudian contohnya kalau kita sudah terkena virus dan sembuh. Jadi kalau sampai terkena virus dan sembuh itu artinya tadi ceritanya imun adaptif. Jadi sistem tubuh kita itu sudah memiliki memori bahwa kalau virus itu udah kenain tubuh kita itu memproduksi yang namanya antibodi. Yang tadi diproduksi oleh sel beta dan sel T tadi ya, sel B dan sel T. Nah, antibodi ini kalau sewaktu-waktu virus itu ngenain tubuh kita lagi, tubuh kita tuh langsung produksi gitu. Jadi apa namanya, pasukan pertahanannya langsung dikeluarkan tepat sasaran. Masalahnya adalah virus ini itu seringkali mengalami mutasi. Jadi virus itu berubah. Misalkan contoh ya, virus influenza. Influenza itu kan virusnya tipenya macam-macam gitu ya. Bisa jadi kalau kita sudah kena virus influenza jenis ini, ketika berubah lagi itu kita masih kena lagi, kenapa ya gitu. Ternyata virusnya mutasi sehingga antibodinya beda gitu, yang seperti itu. Tapi kalau virusnya tidak mengalami mutasi, itu tidak akan sampai berkembang lagi di tubuh kita. Tubuh kita sudah punya istilahnya apa ya, penanda kalau ada serangan ini dia akan ini, kayak radarnya itu sudah ada gitulah, kayak ya apa, kayak sistem pertahanan tentara gitu, dia sudah punya radar kalau ada serangan dari ini kita menggunakan ini gitu, itu punya seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Etik. Nah, caranya untuk meningkatkan sistem imun, Bu Hidayah bisa mengkonsumsi propolis ya, Bu. Sunpro propolis utamanya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Etik, ternyata banyak sekali bukti penelitian ilmiahnya bisa meningkatkan sistem imun, baik inat maupun adaptif ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Firman. Itu bagaimana cara mengkonsumsi Sunpro yang benar? Apakah lebih bagus dicampur air, terus langsung ke mulut, atau seperti apa? Kemudian bagaimana cara Sunpro bekerja dalam tubuh untuk meningkatkan imun bagi orang yang terkena positif virus? Nah, ya, itu dua pertanyaan berarti ya Bu. Bagaimana cara mengkonsumsi Sunpro yang benar adalah sesuai dengan aturan yang ada di kemasan. Ya, itu yang benarnya adalah yang tadi diteteskan di air, itu untuk preventifnya. Nah, kalau yang ditetes langsung ke mulut sebenarnya itu kan yang benar itu yang tadi, yang kayak tadi yang di paper tadi, dia bentuknya spray, propolis spray dan sebagainya. Itu ada sebenarnya produk yang bentuknya spray. Kenapa dibuat dalam spray? Disemprot gitu ya. Spray itu artinya semprot. Itu kan kalau infeksinya virus itu melalui rongga mulut, berarti mukosa di dalam mulut itu yang penuh dengan virus kan. Nah, itu yang kita jaga supaya dia tidak nempel gitu. Maka itu yang ada yang namanya bentuk sediaan spray. Tapi untuk saat ini bentuk sediaan spray belum ini ya, belum kita launching ya Mbak ya, yang seperti itu. Nah, kalau yang ini juga maaf, Sunpro mungkin dijadikan obat kumur untuk gargle. Oh iya, kumur bisa. Kalau seandainya agak sulit, jadi tadi itu kan di air, kemudian dikumur. Nah, itu cara yang sederhananya yang seperti itu. Mungkin, dan kemudian di dalam bagaimana yang tadi ya, minumnya dicampur dengan air, itu yang sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan ya, itu yang paling bagus. Nah, kemudian Sunpro bekerja di dalam tubuh meningkatkan respons imun bagi orang yang terkonfirmasi positif. Tadi yang saya ceritakan tadi, ketika virus itu sudah sampai masuk ke dalam tubuh dan
bereplikasi, kan yang lama-lama tadi saya ceritakan dia menyerang sistem yang ke arah ini, kalau dari mulut kemudian ke saluran pernafasan. Kalau saluran pernafasan itu kan berarti paru-paru ya. Nah, propolis itu menjaga supaya paru-parunya tidak sampai mengalami fibrosis, tidak mengalami kerusakan yang parah. Kalau orang COVID itu cek sederhananya itu adalah dengan cara X-ray kan, di sinar X, di ronsen, kemudian paru-parunya kelihatan putih-putih enggak gitu ya. Itu kalau untuk meningkatkannya ya kita memperbanyak konsumsi propolis tadi, diminum dengan minum dengan banyak, maksudnya dengan rutin, sehingga tubuh kita itu bisa mempertahankan diri tidak mengalami kerusakan di paru-parunya. Mungkin begitu ya. Oke. Sudah terjawab pertanyaan yang kami pilih oleh Bu Eti. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan, ini banyak sekali yang belum terjawab. Nanti mungkin di luar forum akan kita jawab ya. Ini adalah beberapa pemenang door prize yang sudah aktif bertanya dalam webinar kali ini. Selamat kepada Pak Muhaimin, Bu Eva, Pak Joni, Bu Putri, dan Pak Gesang. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh pihak kami untuk mendapatkan door prize, yaitu 1 botol Sunpro Propolis secara cuma-cuma dan gratis. Oke. Sebelum kita tutup, kita lakukan sesi foto bersama dulu. Dipersilakan untuk Bapak Ibu menyalakan videonya sebentar saja supaya bisa ditampilkan wajahnya, supaya bisa muncul senyum-senyuman semangat Sunpro. Ayo, udah? Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Belum. belum. Sudah. Oke, sebentar ya. Bisa diberikan senyumannya. Oke. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga materi hari ini dari Ibu Dr. Etik Mardiati ini sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Etik. Materinya sangat luar biasa sekali, memberikan pengetahuan kepada kita tentang manfaat propolis, utamanya untuk pandemi saat ini. Yang pertama, dia bisa mencegah terserangnya tubuh kita dari virus, meningkatkan sistem imun, kemudian juga bisa memperbaiki gejala inflamasi dan kerusakan lainnya gitu. Jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk selalu rutin mengkonsumsi propolis setiap hari dengan dosis yang sesuai. Terima kasih juga kepada Pak Baharudin tadi yang telah menyempatkan hadir dan memberikan sambutan. Terima kasih kepada kehadirannya semua. Mohon maaf saya jika ada kekurangan, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami, yaitu Sunpro Propolis, dan YouTube Sunpro Propolis Official. Oke. Selanjutnya, terakhir sebelum ditutup, mungkin Bu Etik memiliki closing statement yang akan disampaikan kepada konsumen setia Sunpro Propolis, Bu. Ya, terima kasih. Closing statement ya, Bapak Ibu sekalian, para mitra NASA. Closing statement hari ini, semoga dengan kita semakin mengetahui dan semakin meyakini bahwa secara kandungan propolis itu mengandung banyak sekali bahan-bahan yang berkhasiat di dalam baik itu mempertahankan sistem imun tubuh kita maupun mencegah kita itu dari serangan infeksi virus. Semoga kita bisa memberikan ilmu ini, menularkan ilmu ini kepada sekitar kita, dan barangkali kita bisa saling menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita dan sekitar kita dari serangan virus ini dengan rutin mengkonsumsi propolis. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Kepada Pak Baharudin, mungkin bisa menyampaikan kata-kata dan pesan-pesan terakhir. Saya persilahkan.
Terima Ya. kasih Pak Putri. Ya. Ya, terima kasih Mbak Putri atas kesempatan yang singkat saja. Terima kasih Dokter Eti, luar biasa ilmunya sesuai dengan yang saya pikirkan. Nah, statement singkatnya, ingat baik-baik apa yang disampaikan seorang seorang pembicara kita hari ini. Dan saya tambahkan untuk semua mitra NASA di kondisi yang seperti ini, tetaplah berpikir positif, fokus, jagalah keharmonisan kebahagiaan keluarga Anda di rumah, dan tingkatkanlah silaturahmi kepada sesama. Itulah kunci sukses untuk bisnis NASA ini. Dan tetap semangat pagi. Semangat. Terima kasih Pak Baharudin. Baik, itu saja dari kami. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Siaran ini bisa ditayangkan ulang di YouTube NASA ya, Nusantara PT NASA. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon izin pamit. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Eti atas materinya. Sama, makasih banyak. Terima kasih Mbak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Terima kasih juga untuk door prize-nya. Saya naon ini? Bisa ada 2000 ayat.